tombol start, cari yang namanya Microsoft Office. Kalau nggak mau cari silahkan ketik, kalau saya mencari. Nah, ini dia maksudnya paketan. Contoh dari paketan perangkat lunak, perangkat lunak aplikasi itu ini dia. Kalau Microsoft Office paketannya ada Access, Database, Excel, Infopad Designer, Infopad Filler, dan lain-lain. Nih lihat, ada Microsoft Word-nya, ada PowerPoint-nya, ada Clipboard-nya. Nah, ini namanya paketan dari Microsoft Office. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Berarti kalau seperti Office tadi ada Word-nya, ada Spreadsheet-nya, ada lain-lain juga ya. Presentation namanya ya di dalam Office. Terus yang kayak Lotus 123 itu ada Lotus 123 dan Lotus untuk yang presentasi dan pengangkatannya, itu yang namanya paketan. Oke, next cara membukanya. Kalau susah, pertama di tombol start, lalu ambil Microsoft Excel, klik sekali. Ini halaman terbuka pertama kali untuk Microsoft Excel. Nah, kenapa bisa ada seperti ini? Ini karena Microsoft Office yang dipakai itu dia meminta lisensinya lagi. Kita close aja, terus kita klik ini. Oke, sudah terbuka Microsoft Excel. Silakan buka bukunya yang halaman 38. Cocok enggak tampilan saja dengan gambar yang paling bawah? Cocok ya? Nah, ini adalah Microsoft Excel. Kalau saya ini pakai Microsoft Excel 2013. Kalau di buku ini 2016, enggak beda-beda jauh ya. Mengenal lembar kerja Microsoft Excel pada halaman 39. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini ada New, Open, Save Email, Quick Undo, More, dan sebagainya. Tapi yang ditampilkan adalah Save, Undo, Redo. Kalau menampilkan yang lain sudah boleh, tinggal klik. Nah, itu keluar kan? Nah, seperti itu dia. Itu Quick Access Toolbar. Apa gunanya Quick Access Toolbar itu? Quick Access Toolbar adalah tombol-tombol yang digunakan untuk mempercepat akses. Quick itu cepat, akses. Quick Access Toolbar. Toolbar adalah tombol-tombol, Quick Access Toolbar adalah tombol untuk mempercepat akses. Terus ada namanya ribbon. Nah, ribbon ditunjukkan dari, kalau di buku ini dari file ya, dari tab file. Karena ada beberapa buku ada yang cuma dari home sampai view, tapi kalau di buku ini dari file. Ribbon itu adalah tab-tab yang berisi perintah-perintah. Ini tabnya. Ada tab home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Tab-tab yang berisi perintah-perintah yang nanti di dalam tab itu ada yang namanya grup. Kalau di home itu ada grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup styles, grup cells, grup editing. Berarti di tab insert juga ada tab grup table, grup illustration, grup sampai grup symbol. Terus di dalam setiap grup itu ada itemnya. Itemnya apa? Seperti di grup clipboard pada tab home ada item paste, item cut, item copy, item format printer. Dan begitu juga di grup font pada tab home ada item font. Ini item font, ini item font size, ini item font fill color,
ini item bold, item italic, item underline. Jadi secara cepatnya ribbon itu adalah kumpulan perintah-perintah yang berisi tab-tab. Pada setiap tab itu ada grup-grup dan pada setiap grup berisi item-item. Ya, itu adalah ribbon. Nah, beda pada file. File ini dia nggak ada grupnya. File sendiri dia mempunyai perintah-perintah yang sudah khusus. Ada info, ada new, open, save as, printer sampai option. Makanya beberapa buku ada yang memisahkan kalau file itu tidak termasuk ribbon. Ada juga yang bukunya file itu termasuk ribbon, termasuk buku ini. Jadi kita seragamkan aja, kita menggunakan buku ini aja. Kalau ribbon itu dari file sampai view. Oke, sampai sini sudah jelas. Kemudian ada formula bar. Formula bar ini dia. Formula bar adalah tempat untuk mengetikkan rumus, tempat untuk mengetikkan teks, tempat untuk mengetikkan data. Contoh, Ustazah mengetikkan teks, maka kalau Ustazah klik di sel akan tampil di formula bar. Terus Ustazah mengetikkan angka, enter, angka yang di sel yang Ustazah aktifkan maka akan tampil di formula bar. Ustazah tekan angka lagi, ya seperti tadi ya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumus sama dengan 1 ditambah mana tambah. Ini rumus ya. Kalau sudah diawali dengan sama dengan berarti rumus. Bentar. Bagaimana saja kalau misalnya nggak diketik di sel? Oke, kita ketik di sini. Sama dengan jelas? Sama kan ya? Berarti kalau formula bar itu ada keterkaitannya dengan isi sel, tapi selnya sel aktif ya. Berarti kalau kita ketikkan di sel, berarti di formula bar pasti ada. Oke. Terus ini ada yang kurang. Ada namanya name bar atau name box. Name box ini adalah tempat untuk mengetahui sel aktif. Lihat yang Ustazah ini hijau yang nama ini. Nah, ini adalah sel B2. Nama ini berada di sel B2, berarti di name box-nya ada B2. Kalau Ustazah klik di sini pada sel D, pada kolom D di baris 1, berarti name box-nya adalah D1. Berarti di sini name box adalah tempat untuk mengetahui nama sel yang aktif. Name box adalah tempat mengetahui nama sel yang aktif. Ya. Di buku tidak dibikin. Yang tidak ada di buku silakan dicatat. Yang tidak ada penjelasan di buku silakan dicatat. Nah, selanjutnya bagian dari Microsoft Excel. Ini terlalu sedikit mereka bikinnya. Bagian dari Microsoft Excel. Saya bilang tadi ada sheet. Nih dia. Microsoft Excel itu punya sheet. Mau nambah lagi sheetnya boleh, mau nambah lagi boleh. Gunanya apa Ustazah? Gunanya untuk pemisahan data. Misalnya pada sheet pertama itu data untuk nama-nama siswa. Dan sheet kedua untuk nilai-nilai siswa. Yang sheet ketiga adalah olahan dari penjumlahan nilai-nilai siswa tadi. Boleh nggak saja di sheet satu aja? Boleh, nggak masalah. Cuman jika diperlukan itu penambahan sheet. Jadi sheet-sheetnya ini menyebar. Ini adalah bagian dari Microsoft Excel juga, atau dinamakan dengan tab lembar kerja.
Terus di Microsoft Excel itu ada yang namanya scroll bar. Scroll bar itu adalah bilah untuk menggulung halaman. Menggulung tuh maksudnya tuh menggeser dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya scroll barnya di Excel itu ada scroll bar vertikal nih dari atas ke bawah, dan scroll bar horizontal yaitu kiri ke kanan, ya. Next, ada yang namanya worksheet area. Nah, worksheet area itu adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel, terdiri dari kolom. Kolomnya itu ditandai dengan huruf abjad. Ini dari A sampai nggak tahu sampai banyak itu. Kalau Microsoft Excel itu ada batasnya, tapi ada ribuan sampai ratusan. Dan baris itu ditandai dengan angka. Jadi di worksheet itu ada kolom ditandai dengan huruf dan baris ditandai dengan angka. Oke. Nah, di worksheet sendiri ada yang namanya sel. Sel itu apa? Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris, seperti yang Ustazah bilang tadi. Jadi kalau nama ini dia berada pada sel B2 karena berada pada kolom B dan pada baris 2. Berarti kalau di sini di name box-nya tertulis ada G2, G6 berada pada kolom G baris 6. Berarti pada worksheet area itu ada kolom dan baris dan membentuk sel, dan di sel sinilah kita mengetik teks, mengetik angka, mengetik rumus yang akan tampil di formula bar. Ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami lingkungan kerja Microsoft Excel. Untuk bagian-bagian dari Microsoft Excel, kita lihat dari tab file dulu. Kembali ke halaman 40. Pada ribbonnya kita akan membahas ribbonnya, tapi di video selanjutnya. Saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.